Nganterin aku ke hotel, dan ini gerimis sedikit. Thank you so much Nana for today. Jadi Nana giving me so much support. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita OTW jalan ke hotel. Kita udah selesai, Nana nganterin aku ke hotel. Dan ini gerimis sedikit. Thank you so much Nana for today. Jadi Nana giving me so much support. Meskipun ini tuh operasi kecil tapi tetap stand by me. Thank you Beauty Korea, thank you Nana. Ini, ups. Ya, kita masuk ke hotel. Terus say goodbye sama Nana deh. Oke. You have key in your bag? Yes, it's in my bag. Ayo. Let's go teman-teman. Thank you so much. Bye. Hey teman-teman semua, jadi sudah sampai di hotel dan you know what? Aku lupa naruh tulisan untuk ini, untuk bersihin kamar. Jadi kamarnya masih kotor sekali. Jadi besok aja deh. Ya, karena sekarang aku udah nyampe sini. Udah nyampe kamar, jadi otomatis sudah nggak bisa dibersihin. Kalau misalkan dibersihin aku harus keluar kamar, males banget ya nggak sih. Oke, jadi ini aku keluar dengan make up yang cantik. Pulang ke rumah nggak ada make up sama sekali, karena kalau mau operasi sekecil apapun operasinya harus no make up, nggak ada apa-apa. Ini harus dilepas semuanya, aksesoris semuanya harus dilepas ya. Jadi ya begitulah. Dan sekarang aku boleh minum bentar ya. Oke, kita duduk ya. By the way teman-teman, aku mau tunjukin nih ya. Jadi ini, saat ini, aku nggak pakai korset sama sekali. No korset. Aku mau tunjukin bentar ya. Ini, aku hanya pakai BH yang aku beli khusus untuk support itu. Ini susuku asli ya, nggak ada implan sama sekali. Ini tuh hanya payudara aku yang dikencengin aja teman-teman tuh ya. Dan ini bagian perut aku nggak pakai korset. Dan ini nggak pakai korset aja, ini masih bengkak tapi udah sebagus ini guys. Lihat, Masya Allah ya. Oke, kita duduk deh. Jadi saat ini tuh aku nggak pakai korset karena korsetnya dilepas tadi waktu mau operasi tadi loh teman-teman. Oke, aku mau minum dulu sebentar ya. Minum sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mau jelasin sedikit ya, karena mungkin tadi aku ngejelasinnya itu nggak detail gitu. Abaikan muka aku yang nggak pakai make up sama sekali. Ini bener-bener ya, tadi tuh harus bener-bener dicuci bersih. Semuanya barang-barang aku ada di sini, kayak jewelry dan yang lain-lainnya gitulah. Jadi teman-teman, seperti yang aku mention beberapa hari yang lalu, ini tuh mungkin ya pastinya adalah kasus-kasus seperti ini. Jadi di bagian tengah sini, itu tuh ada bagian kecil kulit aku yang sepertinya itu peredaran darahnya itu nggak bagus. Jadi kalau misalkan dibiarkan, takutnya itu nanti satu, terkena infeksi yang bagian itu tuh sebenarnya kecil banget. Dan hari ini pun waktu dicek itu malah tinggal tambah kecil lagi gitu. Tapi karena dokternya maunya perfect, maunya nanti ke depannya itu nggak ada bekas dan nggak ada apa-apa, makanya kenapa diambil tindakan ini gitu. Sebenarnya ada dua opsi kan, seperti yang aku jelaskan. Cuman dokternya menyarankan untuk ambil opsi yang ini aja, mumpung aku di Korea diambil aja gitu lah. Karena kan prosedurnya juga bukan yang prosedur gede gitu ya nggak sih? Oke, jadi dari awal itu dokter udah bilang gini, oh yang bagian ini kayaknya ini deh begini. Dan aku langsung ingat waktu aku habis sesar itu, yang bagian saat ini waktu itu kulitnya mati itu, aku tuh ingat bagian situ itu adalah bagian dimana yang aku ngerasa kayak mati rasa. Paham nggak teman-teman? Jadi bagian bekas jahitan sesar itu, yang di bagian habis dioperasi lagi tadi
Itu tuh bagian yang aku juga bilang sama Bang Daniel, bagian sini kok nggak ada rasanya ya, kayak gitulah intinya. Dan kemungkinan itu, jadi aku tiba-tiba aja ingat gitu waktu pertama kali dokternya bilang gitu kan. Tapi mungkin aku salah, I don't know. Jadi intinya itu tadi kulitnya, kalau misalkan tidak dibuang, kan ada dua option ya, yang satu dibiarkan aja, tapi biasanya sembuhnya itu bakal agak lama, kayak 1 bulanan gitu. Dan kedua, kalau misalkan diambil, otomatis akan sembuhnya cepat dan akan berganti dengan kulit yang baru dengan sangat cepat juga gitu. Dan karena karena aku tinggalnya tidak di Korea dan aku harus pulang Indonesia beberapa hari lagi, dokter bilang lebih baik kita ambil aja mumpung kamu ada chance, mumpung kamu ada kesempatan saat kamu berada di Korea. Jadi kita benerin biar nanti hasilnya bagus, nggak ada bekas, pokoknya perfect lah. Dokter di View Plastic Surgery itu benar-benar semuanya detail banget, super detail banget. Mereka sampai hal sekecil itu pun mereka pikirkan gitu teman-teman. Makanya thank you so much dokter-dokter kece dari View Plastic Surgery. Mereka benar-benar sangat membantu. Terus pokoknya aku nggak bisa selesai terima kasih untuk semua tim dokter dari View Plastic Surgery dan yang pastinya tim dari agent aku Beauty Korea juga. Mereka benar-benar selalu standby buat aku, nganterin aku dari A sampai Z yang ngurusin semuanya mereka. Pokoknya kalian the best deh. Ya. Pokoknya gitulah teman-teman. Jadi aku juga mikir, aku kan bilang sama Bang Daniel, gimana nih Bang Daniel? Katanya Bang Daniel, ya mending seperti itu aja. Jadi paling tidak untuk saat ini kan aku ada kesempatan untuk memperbaiki itu, perbaiki. Toh juga bukan operasi besar gitu. Cuman tadi itu teman-teman, operasinya, maksudnya waktu dokter ambil kulit itu dan terus dijahit ulang itu tadi, itu tuh cuma 10-15 menit aja. Yang agak lama itu preparingnya, kayak dicek ininya, dicek itunya. Yang agak lama itu malah itunya. Tapi soalnya tadi susternya bilang sama aku, yang bener-bener waktu untuk memperbaiki itu, operasinya itu hanya 10-15 menit aja, karena memang sekecil itu, gitu ya. Oke, jadi ya kayak gitu deh. Aku happy banget loh. Karena memang prosedurnya nggak sama dengan operasi yang besar waktu itu. Ini tuh cuman, emang aku dibius tidur. Tapi setelah bangun itu aku langsung bisa jalan normal gitu. Karena kan bukan operasi besar ya teman-teman. Kayak cuman sedikit kayak orang mabok aja mungkin ya. Kayak sedikit doang, tapi habis itu udah normal. Bahkan aku bisa video callan sama Bang Daniel gitu. Kayaknya itu jauh berbeda, prosedurnya tuh jauh berbeda dengan operasi yang besar itu tadi. Dan kepala aku normal. Karena waktu aku operasi yang pertama itu, teman-teman, waktu aku operasi yang pertama, yang operasi besar itu, aku bener-bener ini banget, kayak kepala aku tuh ngerasa kayak habis dipentungi, habis dipukulin gitu loh, kayak berat banget, kayak berasa kayak benjol semua gitu. Tapi kalau ini nggak, normal, ini tuh bener-bener normal gitu. Aku minum lagi ya. Aku dibolehin minum, tapi jangan langsung banyak gitu, sedikit gitu, ya. Jadi ini intinya aku masih belum makan. Masih belum makan, guys. Nanti aku makan roti aja deh, kalau enggak nanti mungkin beberapa jam ke depan aku bakalan turun cari makan gitu kali ya, yang deket-deket aja gitu. Karena sebenarnya aku lapar, cuman barusan aja selesai operasi, jadi aku tahan dulu deh. Aku mau minum dikit-dikit, aku masih punya telur juga, aku masih punya susu juga, punya roti sedikit, jadi aku mau makan itu aja untuk saat ini. Nanti beberapa jam lagi aku bakalan turun untuk cari makanan, ya. Ya wes lah, teman-teman, ini aku mau istirahat aja deh sebentar. Nanti kita akan ketemu, let's see aku nanti bakalan makan apa ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendoakan aku. Aku udah nggak sabar untuk pulang ke Indonesia, ya Allah. Bentar lagi ulang tahunnya anak-anak dan aku tidak mau
miss itu, aku tidak mau melewati ulang tahun anak-anak dan ulang tahunnya Bang Daniel juga gitu. Jadi alhamdulillah keadaan aku baik juga. Jadi terima kasih untuk doa-doanya ya teman-teman. Ya wes kalau gitu aku mau tidur dulu sebentar. Kita lanjut aja ketemu nanti. See you soon teman-teman. Assalamualaikum. Bye guys. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Aduh, maaf ya, abaikan muka aku yang kusut. Aku tadi tidur, kayaknya masih efek-efek anestesi juga sih ya. Bener-bener ini banget, tenggorokanku dehidrasi, lumayan dehidrasi karena aku harus operasi tadi kan, harus puasa. Jadi ini aku kayaknya udah nggak ada tenaga untuk pergi keluar untuk makan. Mbak Yanti masih belum pulang sekarang, jadi aku mau makan seadanya aja, apapun yang aku punya aja. Ini ada telur dan aku minum susu. Aku tadi habis video callan sama Bang Daniel juga, lumayan lama. Jadi dan aku kayaknya juga nggak nafsu makan, makanya ini aku makan seadanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada croissant, aku kemarin itu beliin croissant ini untuk sarapannya Mbak Yanti, tapi tadi nggak sempet kemakan. Jadi kayaknya aku mau makan buah, telur, sama ini kayak sejenis jus labu. Makan seadanya aja lah daripada turun ke bawah, karena ini udah lumayan malam, udah jam 7:30 malam teman-teman. Jadi aku nggak jadi keluar. Aku tadi itu rencananya mau keluar pergi keluar cari makan gitu kan. Tapi kayaknya aku nggak mampu. Suara aku aja masih serak-serak kayak gini. Kayaknya aku tadi tidur lumayan enak loh. Nyenyak, kayaknya nanti malam aku bakalan tidur lumayan nyenyak lagi. Ini sambil nungguin Mbak Yanti pulang ya. Mbak Yanti masih belum pulang. Aduh. Ini harus diminum juga. Ini lumayan bikin kenyang sih. Jadi aku makan seadanya saja. Ntar dibilangin lagi, nggak punya duit untuk beli makan. Aku bener-bener nggak ada tenaga untuk keluar, teman-teman. Seandainya di sini ada Gojek ya, gampang ya. Di sini tuh kita nggak bisa order makanan online karena aku nggak punya bank Korea, nggak punya nomor telepon Korea juga. Jadi kemarin itu suster yang ada di sini itu bilang sama aku kalau mau kalau mau order makanan online atau order apapun online harus punya bank Korea, harus punya nomor telepon Korea juga. Jadi aku nggak bisa order online gitu teman-teman. In case aja kalau misalkan teman-teman nanyain kok ini kok itu kok nggak mau order makanan online, bukannya nggak mau tapi nggak bisa. Udahlah, makan telur 1 bungkus sama ini, sama minum susu 1 ini, udah kenyang. Kayaknya aku udah nggak bisa makan ini, kenyang banget. Mantap. Aduh. Oh, ini ada snack juga tuh, lihat. Lumayan buat ganjel-ganjel perut, teman-teman. Besok aja deh makan ya. Makan di mana gitu kayak biar nggak dikirain duitku habis. Guyon rek, guyon. Aduh.
Aku dulu nggak suka sama ini, jus pumpkin ini. Tapi ini tuh, jus pumpkin ini tuh untuk kayak untuk recovery gitu loh teman-teman, biar cepet sembuh, untuk mengobati ini apa namanya, bengkak-bengkaknya tuh biar cepet hilang gitu loh. Oh. Udah kenyang sih. Ini susu, soalnya kadang minum susu satu box kayak gini pun juga kenyang. Aku tadi video call sama Bang Daniel lagi, nyampe di sini. Bang Daniel video call terus, padahal tadi di rumah sakit udah nemenin aku. Tapi video call lagi sama anak-anak. Karena kan tadi waktu video call di rumah sakit tadi kan kakak lagi tidur ya. Jadi video call lagi tadi, tapi aku nggak sempat nge-record karena aku udah males pegang HP yang satunya gitu. Jadi maaf ya, nggak ada konten video call sama kakak. Ini kita sambil nungguin Mbak Yanti ya. Nggak tahu Mbak Yanti mau pulang jam berapa. Ini badan aku agak sedikit meriang kayaknya ya. Apa karena saking efek-efek anestesi, kayak sedikit anget dikit sih. Nggak banyak. Tuh. Ya wes lah teman-teman, ini aku sudah selesai makan, udah kenyang banget, susunya udah habis, telur habis, sup udah, ini pumpkin juice juga udah habis. Aku mau bersih-bersih muka dulu, mau gosok gigi, mau siap-siap tidur kayaknya ya. Mau gosok gigi, karena aku masih belum boleh mandi, jadi aku tuh biasanya tuh yang bagian bawah aja mandinya, ya, jadi yang dibersihin pakai air tuh yang bagian bawah, cuman ini ke atas aku masih belum bisa pakai air, jadi aku pakai tisu basah gitu loh teman-teman. Ya gitu deh, ya wes lah, aku pamit undur diri dulu ya, karena ini aku mau istirahat aja, cuci muka dulu, sebelum itu gosok gigi dan yang lain-lainnya, terus habis itu aku mapan turuh tidur sambil nungguin Mbak Yanti pulang ya. Ya wes kalau gitu, I love you keluarga onlineku semuanya. Terima kasih yang udah selalu mendukung aku. Buat teman-teman yang mungkin memang tidak suka sama aku, silakan di unfollow aja, di unsubscribe, nggak apa-apa, daripada teman-teman nontonin video aku tapi akhirnya teman-teman dapat dosa karena bully aku dan yang lain-lainnya. Dan buat keluarga online aku semuanya yang selalu mendukung aku, yang sudah selalu tahu kondisi aku seperti apa, yang udah selalu membela aku, yang udah selalu there for me. Aku cuma minta tolong satu, kalau misalkan teman-teman baca komen-komen yang mencaci maki aku di videonya orang lain, nggak usah dilaporin ke aku, nggak usah di screenshot, nggak usah dikirim-kirim ke aku, biarin aja, nggak apa-apa, nggak masalah, terserah aja mereka mau bully aku seperti apapun. Jadi aku cuma minta tolong itu aja ya, karena sejujurnya aku tuh nggak pernah bacain komen-komen di video orang lain, tapi karena teman-teman screenshot, banyak banget yang screenshot, terus akhirnya aku tahu gitu. Jadi aku cuma minta tolong teman-teman, kalau memang sayang sama aku, nggak perlu screenshot kata-kata atau bulian-bulian tentang aku di video orang lain ya. Cuman itu aja sih mau aku teman-teman. Thank you so much loh, aku tahu kalian sayang aku tahu kalian melakukan itu karena kalian nggak rela gitu aku digituin, tapi it's okay, I'm fine. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memang tidak suka sama aku, jadi silakan di unfollow aja, silakan di unsubscribe aja video aku dan di block aja akunnya. Dan kalaupun kalian komen dan aku melihat, pasti kalian juga akan aku blok juga gitu ya. Jadi daripada kalian bikin dosa, silahkan di unfollow aja, di block aja akun aku, oke? Ya wis, love you semuanya keluarga online aku bener-bener can't say thanks enough. Aku selalu berterima kasih punya keluarga online seperti kalian pokoknya. I love you. Assalamualaikum semuanya, aku mau siap-siap tidur ya. Bye-bye. Bye.